Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Hari ini kami dari kelompok PBL TRPL PBL 204 akan mempresentasikan hasil menyimak dan menyampaikan kembali dari diskusi kami bersama klien. Next, baik, di sini ada pembukaan. Nama dari website kami yaitu adalah Virtual Exhibition atau yang bisa disingkat juga sebagai VX, di mana manajer proyek kami yaitu ada Bapak Muhammad Sarul Nizam AMDCOM, yang dan anggotanya sendiri ada Muhammad Dafa Khoir, ada Fajri Nur Prasetyo, ada Tera Faki Satya Majid, ada Hafif Hamzah Siregar, ada saya sendiri Devika Humaira, dan ada Hani Artagultom. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakangnya terlebih dahulu. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh informasi lanjutan terkait judul pengembangan web pameran virtual tiga dimensi berbasis referensi proyek PBLIF Batamindo sebelumnya. Kami mengonfirmasi fitur-fitur yang perlu dilengkapi dan tampilan visual yang harus diperbaiki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afif. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi. Yang pertama ada pertanyaan apa? Apa yang klien inginkan dengan pengembangan yang diajukan? Yaitu yang klien inginkan adalah penambahan fitur baru dengan tampilan yang lebih baru. Lalu yang kedua ada pertanyaan kedua yaitu mengapa? Mengapa web pameran 3D tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut? Karena tampilan website masih kurang menarik, belum memiliki ciri khas setiap program studi, serta optimisasi sistem yang belum maksimal, sehingga kurang optimal saat diakses menggunakan perangkat dengan performa yang rendah atau yang jelek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani dipersilakan. Baiklah, selanjutnya hasil diskusi kami untuk yang pertanyaan ketiga, yaitu siapa saja yang menjadi pengguna nantinya. Jadi hasil diskusi yang kami peroleh yaitu pengguna website ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu pengunjung yang mengakses website sebagai guest, admin atau karyawan Politeknik Negeri Batam yang bertugas mengelola jalannya website serta melakukan pemeliharaan sesuai kesepakatan. Lalu kepala program studi sebagai pengawas sekaligus pihak yang memberikan predikat karya PBL terbaik, serta ketua PBL sebagai kontributor yang bertugas melakukan pengunggahan karya PBL. Selanjutnya, ada pertanyaan di mana kapan idealnya menghubungi klien untuk memaparkan progres. Hasil diskusi yang kami dapatkan yaitu idealnya dilakukan bila telah mencapai perkembangan yang signifikan seperti setiap 5 minggu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Kepada Fajri dipersilakan. Semua. Selanjutnya, pertanyaan di mana website ini akan digunakan. Website ini akan digunakan di lingkungan Politeknik Negeri Batam pada jurusan Informatika beserta ekosistem pendukungnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana pengembangan lanjutan web pameran 3D tersebut? Pengembangan dilakukan dengan meninjau source code dan manual book dari proyek sebelumnya. Kemudian menambahkan fitur seperti filter karya berdasarkan tahun per semester, tampilan admin yang lebih lengkap, exhibition manager untuk mengatur jalannya pameran, serta optimisasi virtual visualisasi 3D-nya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Dava. Kepada Dava dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi kesepakatan, di mana kami telah mencapai kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terdapat 4 poin, yakni diharapkan membuat aplikasi web pameran online berbasis 3D yang dan interaktif. Lalu yang kedua ada desain website disesuaikan dengan setiap prodi, terdapat filter, watermark, mapping, penempatan karya, dan penentuan karya terbaik. Lalu yang ketiga dapat mengakses drive yang diberikan. Lalu yang keempat,
3D belum sepenuhnya ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Yang terakhir akan disampaikan oleh Tera. Baiklah, terima kasih. Dari bagian catatan dan hambatan sendiri, memiliki 2 poin utama yang dapat dijadikan sebagai hambatan utama. Yang pertama yaitu dari segi ketergantungan aset, di mana dalam proses pengembangan fitur 3 dimensi atau 3D, kami masih bergantung pada ketersediaan aset pameran 3D yang akan digunakan dalam sistem. Apabila aset tersebut belum tersedia secara lengkap, maka proses pengembangan dan implementasi fitur 3D itu sendiri tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, yaitu ada dari segi dokumentasi aplikasi sebelumnya, di mana dokumentasi dari aplikasi sebelumnya masih kurang jelas dan belum tersusun secara lengkap, sehingga cukup sulit untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem. Oleh karena itu, diperlukan proses peninjauan dan pemahaman lebih lanjut agar pengembangan fitur dapat dilakukan dengan lebih tepat dan terarah. Baik, itulah hasil menyimak dan penyampaian kembali kami terkait diskusi dengan klien. Sekian dari kelompok PBL TRPL 204. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.